الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن عما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kalau mau kita renungkan, kalau mau kita bandingkan antara ketaatan kita dengan kemaksiatan kita kepada Allah, mungkin lebih banyak kemaksiatan kita kepada Allah. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tak terasa hari ini kita sudah sampai di hari ke-22 di bulan Sya'ban. Berarti lebih kurang 8 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang dinantikan dan dirindukan seluruh mukmin di dunia, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan dan ampunan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai tujuan akhir dari puasa Ramadan, yakni menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan bertaubat, bersihkan hati, bersihkan diri, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang selama ini pernah kita lakukan, karena tak ada satupun manusia yang tak luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat salah tetapi ia menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahannya. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, maka Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah beri kita hidup, selagi Allah beri kita kesempatan, karena kalau sudah tiba masanya,
Kalau sudah sampai waktunya malaikat maut datang, tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali penyesalan, tangisan, jeritan kesakitan, menanggung siksaan api neraka. Coba sejenak kita renungkan betapa banyak orang yang ketika keluar rumahnya masih bisa berjalan sendiri, naik motor sendiri, naik mobil sendiri, tapi pulangnya sudah ditandu, sudah diantarkan pakai ambulan. Betapa banyak orang yang ketika keluar rumahnya masih bisa pakai baju sendiri, tapi ketika sampai di rumah orang lain yang membukakan bajunya untuk dimandikan jenazahnya. Betapa banyak pula orang yang ketika malamnya masih sehat walafiat, tapi paginya sudah tidak lagi bernyawa, atau paginya masih segar bugar, masih bisa ketawa-ketawa dan kumpul bersama, tapi malamnya terdengar kabar dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah itu semua menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita. Khatib mengingatkan diri pribadi dan mengajak kaum muslimin semuanya agar kita bersegera bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Mulai hari ini bulatkan tekad, niatkan dalam hati, sungguh-sungguh ingin berhenti dari segala dosa yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah, yang bisa mengundang murkahnya Allah. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah bisa kita perbaiki dengan taubat, tapi hubungan dengan manusia tidak bisa selesai hanya dengan istighfar dan salat taubat. Kalau itu masalah hutang piutang, maka segera dilunasi. Kalau sangkut paut silap dan salah, maka harus dengan minta maaf. Sambung lagi silaturahim yang selama ini terputus, karena orang-orang yang memutus silaturahim tidak diterima ibadahnya. Nabi pernah mengingatkan dalam sabdanya, salasatu la tarfi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibrah. Ada 3 kelompok yang solatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, artinya tidak diterima oleh Allah. Salah satu di antara 3 itu adalah wa akhwanin mutasariman, 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan, baik saudara kandung ataupun saudara sesama muslim. Maka jika solat tidak diterima, puasa pun tidak akan diterima, karena solat merupakan kunci utama diterimanya amal yang lain. Dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim, Nabi menegaskan lagi, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Walaupun rajin solatnya, banyak puasa sunatnya, banyak sedekahnya, berkali-kali haji dan umrahnya, tapi kalau tidak baik kepada tetangganya, tidak akur dengan saudaranya, maka tak diterima semua amal ibadahnya. Tentu kita tidak ingin amal yang susah payah kita kerjakan itu hanya sia-sia, tak bernilai di hadapan Allah. Maka mari kita perbaiki hubungan dengan sesama saudara, sesama teman, sesama tetangga, dan sesama manusia umumnya. Kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah, baik yang sengaja atau tidak, baik yang kita sadari atau tidak, baik yang besar atau kecil. Tak ada satupun manusia yang tidak punya salah kepada manusia lainnya. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, pernah berbuat salah kepada kita, tapi ingat, kita pun juga pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, pernah juga menyakiti hati orang lain. Maka rendahkan hati untuk meminta maaf dan lapangkan dada untuk memberi maaf. Hapuskan semua dendam di masa lalu, singkirkan segala rasa benci dan sakit hati. Walaupun memang tidak semudah mengucapkannya, tapi harus kita coba, harus kita latih. Kita tulus untuk meminta maaf dan ikhlas memberi maaf, agar tenang kita beribadah di bulan Ramadan nantinya, dan segala amal yang sudah atau akan kita kerjakan diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, memperbanyak ilmu tentang Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengingatkan kita, banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan haus saja. Salah satu penyebab puasa sia-sia tak bernilai adalah karena beramal tanpa ilmu. Maka kita perlu mendalami ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan, bisa dengan baca lagi buku-buku fikih
tentang puasa, atau bisa juga dengan mendengarkan kajian dari para ulama, para ustadz yang sudah kita yakini keilmuannya, baik secara langsung dalam suatu majelis maupun lewat dunia maya yaitu internet. Karena di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, kita sangat dimudahkan untuk mencari informasi, menambah pengetahuan, maka manfaatkan itu untuk menambah ilmu, khususnya ilmu tentang puasa Ramadan, sehingga kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana yang mubah, apa-apa saja yang menghilangkan pahala puasa, apa saja yang sunat ketika puasa, apa saja amal terbaik selama Ramadan dan sebagainya, sehingga puasa Ramadan kita di tahun ini berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, agar nanti kita isi bulan Ramadan dengan ibadah sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, dengan harapan segala kebaikan dan pahala bisa menutupi segala keburukan dan dosa kita di masa lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian khutbah yang singkat ini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.